Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang materi genetik. Anggota dari kelompok 6 yaitu Mita Fauziah Cahyani, Nur Habibah, Rahmi Zahratul Asna, Swabur Rahman, Dewi Safinatul Ilma, dan Putri Rahmatul Maula. Materi genetik. Materi genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi keturunannya. Setiap materi genetik tersusun oleh komponen penting yang berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Komponen tersebut adalah kromosom dan gen. Materi genetik. Dalam materi genetik, kita akan membahas tentang DNA, RNA, kode genetik, dan kromosom. DNA dan RNA berperan dalam sintesis protein melalui proses transkripsi dan translasi. Saya Rahmi Zahratul Asna akan mempresentasikan tentang struktur DNA. DNA adalah polimer, atau lebih tepatnya, suatu himpunan dua polimer yang terbelit. Polimer ini merupakan nukleotida yang terdiri dari 3 elemen, yaitu fosfat, gula, dan basa. Fosfat dan gula dari seluruh nukleotida seluruhnya sama. Kemudian DNA itu tersusun dari polimer yang berulang-ulang, tersusun rangkap serta membentuk ikatan seperti rantai ganda dan berpilin ke kanan atau double helix. Untuk mengetahui mengapa dua rantai nukleotida terikat membentuk helix ganda, maka harus ditinjau interaksi antara grup penyusun nukleotida. Terdapat 2 kelas interaksi dasar yang menstabilkan struktur helix ganda, yaitu yang pertama, ikatan hidrogen antara basa-basa komplementer serta interaksi tumpukan dari plateau pasangan basa. Barisan pasangan basa dalam DNA yang mengkode informasi untuk mensintesa protein adalah polimer yang terdiri dari 20 asam amino berbeda. Dalam kaitan dengan gen, DNA mengandung daerah tak terkode dengan peranannya belum sepenuhnya difahami. DNA membentuk materi genetik yang terdapat di dalam tubuh setiap orang yang diwarisi dari kedua orang tuanya. DNA dapat kita temukan pada nukleus, mitokondria, plastida, dan sentriol. Fungsi dan sifat DNA. Fungsi DNA adalah menyimpan atau menentukan karakteristik biologis setiap makhluk hidup sesuai dengan pengaturan koneksi molekul yang spesifik dan melayani tujuan sintesis biologis dalam hal penciptaan protein seluler dan molekul RNA. Sifat DNA, yaitu yang pertama adalah umumnya ditemukan di nukleus, yang kedua berbentuk rantai panjang dan ganda atau bisa disebut dengan double helix, ketiga, kadarnya tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Keempat, basa nitrogennya terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dan yang kelima, komponen gulanya deoksiribosa. Keenam, berhubungan erat dengan sintesis protein dan penurunan sifat. Ketujuh, mampu melakukan transkripsi, membentuk mRNA, dan replikasi membentuk DNA baru. Struktur RNA. RNA atau asam ribonukleat adalah asam nukleat yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi. RNA sendiri dapat ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan nukleus. RNA sendiri mempunyai struktur berupa rantai tunggal polinukleotida. Rantai tunggal polinukleotida tersebut tersusun oleh basa nitrogen dan gugus fosfat.
Basa nitrogen pada RNA meliputi basa purin yang tersusun oleh adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang tersusun oleh urasil dan sitosin. Terdapat 3 macam RNA yang umum ditemukan, diantaranya yaitu yang pertama RNA duta atau RNA-D atau juga sering disebut messenger RNA atau mRNA, merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang disintesis dalam nukleus. RNA duta ini berfungsi sebagai pembawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Kemudian yang kedua adalah RNA transfer atau RNA-T, merupakan RNA yang rantainya terpendek. RNA transfer berfungsi menerjemahkan kode-kode yang dibawa oleh RNA-D ke dalam urutan basa polipeptida dan membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Oleh karena itu, RNA transfer merupakan penerjemah kode atau kodon, maka RNA transfer sering disebut antikodon. Kemudian yang ketiga adalah RNA ribosom atau RNAR, merupakan komponen penyusun ribosom yang jumlahnya paling banyak dan membantu dalam proses sintesis protein. Fungsi dan sifat RNA. Fungsi RNA yaitu menerjemahkan DNA ke dalam struktur protein setiap sel baru dan sebagai penyimpan informasi genetika. Sifat-sifat RNA yaitu yang pertama adalah ditemukan di nukleus dan sitoplasma, yang kedua berbentuk rantai pendek dan tunggal, yang ketiga berhubungan erat dengan sintesis protein, yang keempat kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, dan yang kelima, basa nitrogennya terdiri dari guanin, urasil, adenin, dan sitosin. Dan yang keenam adalah komponennya gula ribosa. Di sini saya Dewi Safinatul Ilmah akan menjelaskan tentang perbedaan DNA dan RNA. Untuk berdasarkan bentuknya, DNA mempunyai bentuk menyerupai pita spiral ganda, mempunyai ukuran lebih panjang dan juga membulat. RNA berbentuk pita tunggal dengan ukuran lebih pendek dan berbentuk lebih tipis. Berdasarkan fungsinya, DNA memiliki fungsi sebagai pembawa materi genetika dari gen indukan ke gen anakan atau turunan. Selain itu, DNA juga berfungsi sebagai pengendali aktivitas sel yang mempunyai tugas sebagai katalisator dan mengatur reaksi metabolik. Fungsi RNA adalah sebagai menyimpan dan penyalur informasi genetik pada sel makhluk hidup. Selain itu, fungsi lain dari RNA yaitu sebagai perantara DNA dan protein pada sebuah proses ekspresi genetika. Berdasarkan letaknya, DNA dapat dijumpai dalam nukleus, kloroplas, dan juga mitokondria. Sedangkan untuk RNA dapat dijumpai pada nukleus, sitoplasma, mitokondria, dan juga ribosom. Berdasarkan komponen penyusunnya atau komponen gula, DNA tersusun dari komponen gula, deoksiribosa, dan jenis basa penyusunnya yaitu purin, gugus fosfat, dan pirimidin, sitosin, dan timin. Komponen gula yang menyusun RNA adalah ribosa, dan jenis basa yang menyusunnya yaitu purin dan pirimidin. Berdasarkan ukuran, DNA panjang, sedangkan untuk RNA adalah pendek. Jenis basa nitrogen untuk DNA yaitu purin, adenin, dan guanin, gugus fosfat, dan pirimidin, sitosin, dan timin. Untuk RNA yaitu purin, adenin, dan guanin, dan pirimidin, sitosin, dan urasil. Berdasarkan kadarnya, DNA bersifat statis atau tidak berubah dan keberadaannya juga bersifat permanen karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein ataupun aktivitas genetis. RNA bersifat bisa berubah karena adanya aktivitas sintesis protein dan periodenya juga pendek karena mudah terurai. Berdasarkan keberadaannya, DNA bersifat permanen dan untuk RNA periode pendek karena mudah terurai. Kemudian kita akan membahas mengenai kromosom. Kromosom merupakan badan yang berbentuk panjang seperti benang yang memiliki fungsi membawa informasi genetik.
kromosom tersusun dari benang-benang kromatin. Benang kromatin sendiri tersusun dari serabut-serabut protein yang terdiri dari protein histon dan non-histon, DNA, serta RNA. Struktur kromosom. Struktur kromosom yaitu ada dua. Yang pertama sentromer dan lengan. Untuk sentromer atau kinetokor adalah bagian dari kromosom tempat melekatnya benang-benang spindel yang berperan menggerakkan kromosom selama proses pembelahan sel. Berdasarkan jumlah sentromer, kromosom dibagi menjadi 3, yaitu 1. Monosentris, yaitu kromosom yang hanya memiliki sebuah sentromer. Yang kedua, disentris, yaitu kromosom yang memiliki 2 sentromer. Yang ketiga, polisentris, yaitu kromosom yang memiliki banyak sentromer. Dan struktur yang kedua yaitu lengan, atau biasa kita sebut badan kromosom. Badan kromosom yaitu bagian kromosom yang mengandung kromonema pita berbentuk spiral di dalam kromosom. Berdasarkan panjang lengan yang dimiliki oleh kromosom dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada kromosom metasentrik, yang kedua ada kromosom submetasentrik, yang ketiga ada kromosom akrosentrik, dan yang terakhir ada kromosom telosentrik. Saya akan menjelaskan satu persatu dari bentuk-bentuk atau jenis kromosom. Yang pertama, kromosom metasentrik. Kromosom metasentrik, sentromer terletak di tengah sehingga kedua lengannya sama panjang berbentuk seperti huruf F. Yang kedua ada kromosom submetasentrik. Sentromer terletak mendekati bagian tengah sehingga lengan yang satu lebih panjang dari lengan yang lainnya. Yang ketiga ada kromosom akrosentrik, yaitu sentromer terletak mendekati ujung sehingga salah satu lengannya sangat pendek. Dan yang terakhir kromosom telosentrik, yaitu sentromer yang terletak di ujung sehingga kromosom ini hanya memiliki satu lengan, yang disebut juga dengan bentuk I. Selanjutnya fungsi kromosom. Pada manusia, kromosom memiliki fungsi utama yaitu untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan, serta berperan dalam memastikan proses duplikasi DNA. Pengertian gen. Gen adalah unit terkecil yang membawa sifat keturunan. Istilah gen pertama kali dikemukakan oleh W. Johansen pada tahun 1909. Gen dapat didefinisikan unit pembawa sifat yang diturunkan atau diwariskan dari induk kepada keturunannya. Secara kimia, gen merupakan suatu segmen DNA yang terdiri atas satu triplet basa nitrogen. Struktur gen lengkap. 1. Promotor, mengatur proses ekspresi genetik. 2. Struktural atau coding region, yang berfungsi bagian yang membawa kode genetik. Dan ketiga, terminator, penghentian transkripsi. Fungsi gen dapat menyampaikan informasi mengenai genetika dari generasi ke generasi untuk mengontrol atau mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh, dapat menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Thomas Han Morgan mengemukakan pendapatnya bahwa gen adalah substansi hereditas yang memiliki sifat tertentu. Untuk sifat-sifatnya ada 4. Yang pertama, gen merupakan jarak tersendiri yang kompak di dalam kromosom. 2. Gen mengandung informasi genetik. 3. Gen dapat menduplikasinya diri sendiri dalam peristiwa mitosis, yakni pembelahan sel. Dan yang keempat,
Setiap gen menduduki tempat tertentu, yakni khusus di dalam kromosom. Lokasi khusus yang ditempati gen dalam kromosom disebut lokus gen. Sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. DNA merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun, untuk melakukan proses sintesis proteinnya dilakukan di ribosom. Untuk itu, diperlukan perantara yaitu RNA agar sintesis protein dapat berlangsung. Mekanisme sintesis protein melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya sendiri. Setelah terikat RNA, polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat suatu rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template coding. Terminase. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi dari messenger RNA, mRNA, dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA, nukleotida, adenin, urasil, titosin, guanin, yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Proses translasi sendiri terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini, mRNA dibaca satu kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Manfaat genetika dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat dalam berbagai bidang.
Yang pertama, dalam bidang industri. Pada bidang industri, prinsip rekayasa genetika dimanfaatkan dalam upaya pengkloningan bakteri di beberapa fungsi tertentu, seperti melarutkan logam yang diambil langsung dari perut bumi, menghasilkan bahan kimia sebagai bahan baku pemanis buatan, menghasilkan bahan mentah kimia seperti etilen untuk pembuatan plastik, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, rekayasa genetika dimanfaatkan untuk usaha pembuatan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein ini mengandung gen hasil kloningan bakteri yang mempunyai peran mengontrol sintesis obat-obatan. Kemudian dalam bidang kedokteran, yaitu ada rekayasa genetis untuk terapi gen. Ternyata, rekayasa genetika juga bisa dimanfaatkan sebagai upaya terapi kelainan genetik dengan menyisipkan beberapa gen duplikat. Pada prosesnya, gen duplikat ini dimasukkan secara langsung ke dalam sel seseorang yang tengah mengalami kelainan genetik. Kemudian dalam bidang pertanian, rekayasa genetik juga kerap digunakan dalam upaya penyisipan gen ke dalam sel-sel tumbuhan agar mendapatkan sejumlah keuntungan sebagai berikut. Membantu menghasilkan tanaman yang memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya lebih efektif. Dengan begitu, efisiensi fotosintesis pun semakin meningkat. Kemudian, membantu menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang harganya cenderung lebih mahal, tapi banyak dibutuhkan oleh petani. Hal ini biasanya didapatkan melalui fiksasi nitrogen secara alamiah seperti pada tanaman padi. Kemudian membantu mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan melalui pencangkokan gen, seperti halnya pada golongan Solanaceae. Dan yang terakhir, manfaatnya dalam bidang peternakan, seperti halnya pemanfaatan rekayasa genetika di dalam bidang pertanian. Pada bidang peternakan juga dilakukan penyisipan gen ke dalam sel hewan tertentu dengan penerapan prinsip rekayasa yang sama. Contohnya, hewan yang paling banyak digunakan adalah sapi. Nah, beberapa manfaat rekayasa genetika di bidang peternakan diantaranya yaitu berhasil memperoleh vaksin yang mampu mencegah terjadinya diare parah pada anak babi, kemudian berhasil memperoleh vaksin yang efektif terhadap penyakit kutu dan mulut pada hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Kemudian manfaat tersendiri kita mempelajari ilmu genetika, yaitu yang pertama pada bidang kedokteran, mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri serta setiap makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Kemudian mengetahui kelainan atau penyakit keturunan serta usaha untuk menanggulanginya. Lalu mengetahui sifat keturunan seseorang, misalnya golongan darah, yang kemungkinan diperlukan dalam penelitian warisan harta dan kriminalitas. Kemudian dalam bidang pertanian, yaitu mengetahui sifat-sifat unggul tanaman untuk dapat dihibridisasi agar mendapatkan tanaman yang lebih unggul. Kemudian mengetahui ketahanan tanaman terhadap penyakit dan masih banyak lagi. Kemudian dalam bidang peternakan, yaitu mengetahui sifat-sifat unggul hewan untuk dapat disilangkan agar mendapatkan individu atau hewan yang sifatnya lebih unggul. Kemudian mengetahui penyakit genetik hewan serta ketahanan terhadap serangan patogen. Sedangkan dalam bidang industri kita dapat mengetahui beberapa macam bakteri yang dapat digunakan dalam bidang industri dan juga beberapa bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan makanan dan masih banyak lainnya. Kemudian dalam bidang farmasi kita dapat mengetahui beberapa gen hasil kloningan dari bakteri yang mempunyai peran untuk mengontrol sintesis obat-obatan.